Battle Through the Heavens Chapter 6, Daftar Api Suci. Yang kedua adalah permintaan saya, apakah Anda melihat Raja Naga Emas di depan Anda? Tuoshe Gudi tiba-tiba berkata dengan rasa bersalah, dan jelas ada rasa lain dalam suaranya. Tuoshe, kamu dan saudara-saudaraku, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri seperti ini. Karena itu adalah keputusanku, aku tidak pernah menyesalinya. Raja Naga Emas berkata kepada Kaisar kuno Tuoshe, bahkan dalam keadaannya, jiwa, mata Raja Naga Emas melihat Kaisar kuno Tuoshe dengan tegas, dia tidak bergerak sedikit pun. Ketika dunia seribu besar kita mundur, jika Anda tidak memimpin klan naga untuk mendukung, di mana akan ada tulang tua seperti saya? Jinlong, Anda memperlakukan saya seperti ini, dan itu adalah tuduhan pengkhianatan terhadap seluruh klan. Aku benar-benar merasa kasihan, kali ini aku akan membiarkanmu muridku Xiaoyan menebusnya untukku. Aku benar-benar minta maaf untukmu. Mata Kaisar kuno Tuoshe penuh dengan rasa bersalah, dan ada sedikit permintaan maaf di mulutnya. Saudaraku, Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya ada hubungan yang mendalam antara Tuan dan Raja Naga Emas, tetapi sekarang, meskipun Xiaoyan bingung dan tidak banyak bertanya, dia terus mendengarkan Tuo, kata Segudi. Jinlong, kamu tidak perlu berdebat denganku, dengarkan aku, guruku dan aku telah menanam segel reinkarnasi, dan kita akan bangun di pertempuran berikutnya. Tugas paling mendesak sekarang adalah kamu. Anda harus terlebih dahulu menyusun kembali tubuh Anda, dan kemudian pergi ke klan naga untuk menghapus tuduhan, dan memulihkan kekuatan Anda ke puncak untuk mengatasi bencana berikutnya. Master meramalkan sebelum dia tertidur bahwa waktu berikutnya mungkin yang terakhir-akhir. Petik 2. Kakak yang baik, ini adalah keberuntungan terbesar memilikimu dalam hidup ini. Kali ini, itu adalah muridku untuk melindungimu. Kaisar kuno Tuoshe terdengar lembut di benak Jinlong. Lagi pula, tidak ada yang dikatakan, dan persaudaraan, tidak perlu katakan, ada di hati mereka berdua. Setelah menghibur saudara baiknya, Kaisar Tuoshe terus berbicara dengan Xiaoyan. Dua tugas berat ini akan diserahkan kepadamu, Xiaoyan, kami percaya bahwa kamu akan berhasil. Ketika kamu berhasil, itu akan menjadi waktu bagi kami untuk bangun. Ketika saatnya tiba, kami akan menciptakan kembali kemuliaan bersamamu, dan kami akan membunuhmu bersama. Klan jahat dari luar wilayah. Kaisar kuno Tuoshe memandang Xiaoyan dengan penuh harap. Jinlong, kamu harus tinggal di sana dan membantu Xiaoyan di masa depan. Sebuah cincin yang tampaknya sederhana di jarinya jatuh ke tangan Xiaoyan. Cincin ini disebut cincin api kaisar, dan ada sekitar 100 kaki ruang di dalamnya. Ada beberapa pil obat lain dan keterampilan bertarung yang telah saya pelajari dan saya pelajari. Ada juga pesona luar angkasa untuk pertolongan pertama. Saat menghadapi musuh yang tak terkalahkan, hancurkan dengan cepat dan Anda dapat melarikan diri jauh, terutama ras jahat ekstrateritorial itu. Selain itu, saya juga menyimpan klon jiwa dalam misi penting yang saya sebutkan dan beberapa rahasia yang ingin Anda ketahui, ketika Anda mengumpulkan api aneh yang sesuai atau kekuatan mencapai tingkat yang sesuai, Anda akan mengetahuinya secara bertahap. Ketika Anda cukup kuat, Anda dapat mengetahuinya dengan menyentuhnya dengan jiwa Anda. Ingatlah untuk menyimpan cincin ini dengan aman. Kaisar Tuoshe berkata dengan sungguh-sungguh kepada Xiaoyan. Lihatlah ruang 100 zang di dalam cincin, ada banyak hal dalam bahan gulungan obat. Hati Xiaoyan sangat terkejut. Ruang biasa untuk menerima cincin itu hanya beberapa meter. Umumnya, ada orang-orang spesial yang lebih baik. Hanya yang terbuat dari bahan khusus yang memiliki ruang lebih dari 10 kaki. Jika ruang 100 kaki ini dilelang di daratan, adegan seperti apa itu? Tentu saja, Xiaoyan tidak benar-benar cukup bodoh untuk menjualnya. Kemudian Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, Tuan, saya pasti akan melindungi cincin ini. Apakah itu ras alien?
Tampaknya tuannya sendiri membenci orang-orang ini sampai ke intinya. Sosok hitam sebelumnya juga harus dianggap sebagai ras alien. Kekuatannya sangat kuat. Xiao Yan bertanya pada dirinya sendiri berdasarkan kekuatannya saat ini. Mustahil untuk mengalahkannya, tetapi pertahanan diri bukanlah masalah. Kamu masih muda dan memiliki potensi tak terbatas. Tuanku dan aku sama-sama percaya padamu. Misiku dapat dianggap selesai. Jiwa ini harus menghilang. Jiwa ilusi Kaisar Tuoshe perlahan berubah menjadi bintang. Dibubarkan, dengan semburan kelegaan di mukanya. Perpisahan dengan hormat kepada tuannya. Xiao Yan dengan sungguh-sungguh bersujud 3 kali di tempat avatar jiwa Kaisar kuno Tuoshe menghilang, dan Jinlong melihat jiwa Kaisar kuno Tuoshe yang menghilang, dan bergumam pada dirinya sendiri, kalau begitu. Kamu menungguku, dan aku juga akan menambahkan sentuhan berat ke dunia ini. Setelah waktu yang lama, Xiao Yan, yang pertama bereaksi, mengepalkan tinjunya ke arah Jinlong dan berkata, "Senior, saya tidak tahu apa yang harus kita lakukan sekarang. Aku saudara tuanmu, aku memiliki yang termuda dan senior, aku dipanggil Shizu." Jiwa naga emas di depannya mengeluh kepada Xiao Yan. Menguasai. Ya, itu bagus. Dia tersenyum dan masuk ke Emperor Flame Ring di tangan Xiao Yan. Saya percaya bahwa Tuo dia juga baru saja memberitahu Anda bahwa metode budidaya Fenjue yang sebenarnya telah dicatat dalam pikiran Anda. Sekarang saya akan memberitahu Anda bahwa keluarga naga kami adalah raksasa di dunia ini. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, Anda secara alami akan tahu bahwa saya belum pernah ke benua Doki dari pesawat Anda yang lebih rendah, tetapi saya mendengar Tuosha mengatakan bahwa pesawat Anda yang lebih rendah menyebut api yang tidak biasa, api yang berbeda. Sebut api aneh yang lahir antara langit dan bumi ini sebagai api suci. Raja Naga Emas bercokol di ring dan berkata kepada Xiao Yan. Seng Yan, aku tidak tahu apa bedanya dengan api anehku. Xiao Yan mendengarkan apa yang Raja Naga Emas katakan, dan selalu merasa ada sedikit perbedaan di antara keduanya. Ini benar-benar cerdas. Ya, ada perbedaan antara keduanya. Yang disebut api luar biasa adalah api biasa, yang sebagian besar tidak memiliki kecerdasan terlalu tinggi. Selama mereka dapat menahan kekuatan kekerasannya, mereka dapat ditundukkan. Tetapi api suci, Yan, berbeda. Mereka telah dikultivasikan untuk melahirkan kebijaksanaan yang tidak kalah dengan manusia, dan bahkan, Yan Suci, yang kuat telah memantapkan dirinya sebagai penguasa partai. Xiao Yan mendengarkan Raja Naga Emas, dan mau tidak mau merasa sedikit khawatir, bisakah api suci, yang begitu kuat masih ditelan? Tapi sebenarnya tidak sulit untuk menaklukkan mereka. Raja Naga Emas tersenyum, dengan jelas melihat kekhawatiran Xiao Yan. Semakin kuat kekuatannya, semakin mahal harganya. Karena sanksi surga dan bumi, kita memiliki kesempatan. Tahukah kamu, setiap monster, atau ras monster, atau api yang lahir dari langit dan bumi, memiliki panjang, tetapi langit dan bumi tidak mengizinkan keberadaan supernatural semacam ini. Jadi mereka membuat aturan bagi kita untuk menembus perbudakan kita sendiri setiap 100.000 tahun terima pembaptisan kutukan ilahi, dan menerobos jalan ke-10 untuk melampaui segalanya. Yang disebut baptisan adalah 10 kematian dan tidak ada kehidupan. Saat itu, ketika saya masih muda dan sembrono, saya menyadari betapa mengerikannya ketika saya menerobos kutukan tertentu. Saat itu saya pikir itu nyata kematian. Aku, Raja Naga Emas mengingat. Begitulah, tetapi tuannya tidak perlu terlalu menyalahkan dirinya sendiri, yang tidak sembrono ketika dia masih muda. Xiao Yan mendengarkan Raja Naga Emas di atas ring dan dengan jelas merasakan kehangatan menyebar ke jari-jarinya, hal yang sama berlaku untuk Yun Lanzong. Ada 36 spesies dalam daftar api suci. Mereka tersebar di seluruh dunia. Orang biasa hanya tahu bahwa itu dapat ditelan sebagai asisten untuk memperbaiki pil obat, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah musuh ras alien yang keji.
36 jenis api suci sesuai dengan 36 ras jahat di luar wilayah, dan keberadaan setiap sumber api adalah keberadaan yang dapat sepenuhnya menekan kekuatan ras jahat di luar wilayah. Perang 10.000 tahun yang lalu justru karena api suci ini di dunia 1000 besar kita telah memberi kita bantuan yang luar biasa. Di antara mereka, 3 api suci teratas semuanya telah jatuh ke dalam reinkarnasi dan tidur. Anda tahu begitu banyak, dan saya akan secara alami menjelaskannya kepada Anda ketika kamu menemukannya. Raja Naga Emas berkata dengan sungguh-sungguh, "Ayo pergi, kita harus pergi juga, dan membawamu untuk melihat dunia yang hebat ini." Raja Naga Emas memandang Xiao Yan sambil tersenyum, "Bagaimana mungkin aku tidak menuruti permintaanmu, Tuo She?" Xiao Yan di depannya mendengar apa yang Raja Naga Emas katakan, meskipun itu meremehkan, Xiao Yan bisa merasakan kesulitan pertempuran itu. Jika hari itu benar-benar datang, saya akan melakukan yang terbaik. Segera, tanpa munafik, dia melangkah keluar dari gua kuno. Dunia Dakian, biarkan aku Xiao Yan datang menemuimu. Xiao Yan melihat ke kejauhan dengan tegas. Battle Through the Heavens. Chapter 7, Berangkat, Benua Doudi. Masih lama dari perjalanan dari Dongfu ke dunia baru. Saya pikir Anda tidak tahu aturan dunia baru. Saya akan memberi tahu Anda secara rinci sekarang. Suara lembut Raja Naga Emas terdengar di telinga Xiao Yan. "Tuan, tolong beritahu saya." Xiao Yan hendak mengajukan pertanyaan ini, tetapi dia tidak berharap Tuan begitu pengertian. Benua yang akan kita tuju disebut benua Doudi. Tidak ada berbagai jenis sihir yang biasa terlihat di novel, dan Doki adalah satu-satunya tema utama benua. Di benua ini, budidaya Doki hampir mencapai puncaknya dengan upaya generasi yang tak terhitung jumlahnya, dan karena reproduksi terus-menerus dari Doki, bahkan telah menyebar ke orang-orang. Kehidupan sehari-hari telah menjadi sangat erat, jadi pentingnya dendam di daratan telah menjadi tak tergantikan. Karena penggandaan Doki yang ekstrim, itu juga menyebabkan diferensiasi metode budidaya Doki yang tak terhitung jumlahnya dari jalur utama ini, yang disebut tangan memiliki panjang, dan metode budidaya Doki yang berbeda secara alami kuat dan lemah. Setelah meringkas statistik, benua Doki tempat Xiao Yan sebelumnya membagi level teknik Doki Gong menjadi 4 dan 12 level dari tinggi ke rendah, surga, bumi, Xuan, Huang. Dan setiap level dibagi menjadi 3 level, dasar, menengah, dan tinggi. Benua baru benua Doudi, yang telah dipromosikan sekarang, telah menambahkan level Doki Gong ke fondasi sebelumnya sebagai Immortal, Sein, dan God, dan setiap level dibagi menjadi pemula, menengah, tinggi, dan ketiga. Tingkat teknik pertempuran Qigong yang dipraktikkan juga merupakan kunci untuk menentukan tingkat keberhasilan di masa depan, misalnya, orang yang berlatih latihan tingkat Xuan tingkat menengah di benua Doki secara alami sedikit lebih kuat daripada orang-orang di benua Doki, tingkat yang sama yang berlatih latihan tingkat tinggi Huang. Di benua Doudi, perbedaan antara kekuatan dan kelemahan tergantung pada 3 kondisi. Pertama-tama, yang paling penting tentu saja adalah kekuatan Anda sendiri. Jika kekuatan Anda sendiri hanya pada tingkat Douzun bintang 1, maka bahkan jika Anda mengolah teknik kultivasi langka dan langka di tingkat tinggi, langit, akan sulit bagimu untuk mengalahkan Douseng yang mengolah teknik kultivasi tingkat bumi. Kedua, ini adalah teknik kultivasi. Untuk pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama, jika tingkat keahlian Anda jauh lebih tinggi daripada lawan, maka selama pengujian, Anda akan mengetahui semua keuntungan secara sekilas. Yang terakhir disebut keterampilan bertarung. Seperti namanya, ini adalah keterampilan khusus untuk mengerahkan Doki. Keterampilan Do berada di atas benua Doki dan juga memiliki tingkat yang berbeda. Secara umum, mereka juga dibagi menjadi 4 tingkat surga, bumi, dan kuning, dan setiap tingkat dibagi lagi menjadi tingkat rendah, tingkat menengah dan lanjutan. Di benua Doudi, pembagian level juga merupakan level ketiga dari Roh Kudus Abadi,
dan setiap level dibagi menjadi 4 level, level rendah, level menengah, level tinggi, dan puncak. Ada banyak sekali keterampilan bertarung di benua Dodi, tetapi sebagian besar keterampilan bertarung populer yang telah beredar hanya sekitar tingkat prefektur. Jika Anda ingin memperoleh keterampilan bertarung yang lebih maju, Anda harus bergabung dengan sekte atau akademi Doki di daratan. Tentu saja, beberapa latihan yang ditinggalkan oleh para pendahulu yang mengandalkan petualangan, atau memiliki keterampilan bertarung yang cocok, keterampilan bertarung seperti itu berkembang dari latihan, ketika digabungkan satu sama lain, kekuatannya lebih kuat. Hanya dengan mengandalkan 3 kondisi ini kita dapat menilai mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Secara umum, jika Anda dapat memiliki metode Do Qigong tingkat tinggi, manfaat di masa depan akan terbukti dengan sendirinya. Namun, sangat sulit bagi orang biasa untuk mendapatkan teknik kultivasi Do Qi tingkat lanjut. Latihan yang diedarkan di kelas biasa paling banyak hanya latihan tingkat bumi. Beberapa keluarga yang relatif kuat atau sekte kecil dan menengah harus memiliki tingkat surga, metode budidaya. Di atas peringkat surgawi adalah peringkat abadi, tetapi mungkin hanya kekuatan transenden dan kerajaan besar yang dapat memiliki teknik kultivasi yang begitu mendalam. Adapun perintah suci, itu belum muncul selama ratusan tahun. Secara teoritis, jika orang biasa ingin mendapatkan latihan tingkat lanjut, pada dasarnya sama sulitnya dengan mencapai langit. Namun, tidak ada yang mutlak. Benua Doudi sangat luas, dengan ribuan kelompok etnis, dan bagian utara benua. Di bagian utara benua, bagian selatan benua, ada juga berbagai keluarga Warcraft tingkat tinggi dengan IQ yang sangat tinggi, serta ras gelap yang terkenal dengan keanehan dan keganasan mereka, Del. Karena wilayah yang luas, ada juga banyak pertapa yang tidak dikenal dan tidak dikenal. Setelah hidup mereka berakhir, mereka ditarik dan mungkin menyembunyikan latihan yang mereka buat dalam hidup mereka di suatu tempat, menunggu mereka yang ditakdirkan untuk mengambilnya. Ada pepatah mengatakan, jika suatu hari, Anda jatuh dari tebing atau gua, jangan panik, maju 2 langkah, mungkin, Anda akan menjadi pria yang kuat. Kata-kata ini tidak salah. Dalam sejarah daratan selama hampir 1000 tahun, tidak ada cerita umum menjadi orang kuat dengan mengandalkan petualangan. Konsekuensi dari cerita ini adalah telah menciptakan sejumlah besar pemimpi yang menunggu di tepi tebing setiap hari, bersiap untuk melompat dari tebing untuk mendapatkan latihan yang tiada taraf. Tentu saja, sebagian besar dari mereka kembali dengan tangan patah dan kaki patah. Singkatnya, benua Doki adalah benua yang penuh keajaiban dan keajaiban. Kedua, Anda juga harus tahu bahwa di benua Dodi, tidak semua orang adalah benua Dodi yang kuat. Faktanya, benua Dodi sama dengan benua Doki Anda. Dibutuhkan segala upaya untuk berkultivasi untuk maju ke alam yang lebih kuat. Tetapi benua Dodi adalah alam atas, energi spiritual langit dan bumi jauh lebih kuat daripada alam bawah Anda, sehingga orang-orang di sini berkultivasi lebih cepat. Secara umum, sebagian besar orang biasa dapat mencapai tingkat Dozun, dan beberapa orang-orang berbakat akan mencapai Doseng. Adapun Kaisar Do, itu bukan yang besar, hanya kekuatan keluarga kecil, keluarga kerajaan atau beberapa sekte besar yang memilikinya. Tentu saja ada beberapa monster tua yang tersembunyi dari dunia dan bersedia melakukannya, menjadi kuat, tetapi tidak ada yang absolut di dunia, keluarga yang kuat sangat berbakat. Generasi yang lebih tua juga memiliki Dodi yang bertanggung jawab. Mata uang benua Dodi adalah emas, perak dan tembaga. 100 tembaga sama dengan 1 perak, dan 100 perak sama dengan 1 emas. Secara umum, hierarki Dodi Dalu adalah, dari rendah ke tinggi Dodi, Dosian, Dosen, setiap peringkat dibagi menjadi 9 bintang, dari 1 bintang hingga 9 bintang, setiap bintang dibagi lagi ke tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, dan penyempurnaan. Di atas 9 bintang, itu adalah putaran ke-9, dan 99 kembali ke 1,
sebelum seseorang dapat melangkah ke alam berikutnya. Selalu ada desas-desus bahwa bertarung dengan yang abadi, melawan dewa, mendominasi dunia, bereinkarnasi di ribuan dunia, peringkat ke-10 adalah kaisar, peringkat ke-9 kaisar adalah yang abadi, dan yang ada adalah dewa. Alkemis, itu dibagi menjadi kaisar. Kelas 1, kaisar kelas 2, kaisar kelas 3, dan setiap peringkat dibagi lagi menjadi 3 kelas ramuan surga dan bumi. Immortal rank 4, Immortal rank 5, Immortal rank 6, Sein rank 7, Sein rank 8, Sein rank 9, dan peringkat 10 legendaris adalah pil ilahi, yang selalu hanya legenda, dan tidak ada yang melihatnya sama sekali. Kekuatan jiwa, jiwa kaisar dibagi menjadi, biasa, surga, bumi, memasuki dunia maya, 4 tingkat, jiwa negeri dongeng dibagi menjadi, masuk, persepsi, fusi, alam suci dibagi menjadi, melangkah ke virtual, halus, suci, alam dewa tidak terlalu banyak pembagian yang terlalu rinci. Tingkat kultivasi, pangkat abadi, pangkat suci, pangkat dewa. Tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, lengkap. Tingkat keterampilan bertarung, Roh Kudus abadi 3 level, setiap level dibagi menjadi level rendah, level menengah, level tinggi, dan level puncak 4. Adapun tingkat monster di benua Dodi, ada 3 tingkat kaisar, abadi, dan dewa, dan setiap tingkat adalah tingkat ke-10. Ada desas-desus bahwa monster yang menembus peringkat ke-10 kaisar dapat berubah menjadi manusia untuk berlatih lagi. Karena umur monster yang panjang, mereka dapat memilih dengan bebas, tetapi setelah monster menembus kaisar, setiap peringkat akan menarik dewa penghukuman. Cedera serius, ceroboh, kerusakan serius. Jadi mengubah manusia dapat menghindari masalah ini dengan sangat baik. Legenda mengatakan bahwa Warcraft dapat diubah menjadi humanoid dan juga dapat dipromosikan menjadi dewa pertarungan. Hanya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Xiao Yan mendengarkan kata-kata Raja Naga Emas, pikirannya berdengung, ada terlalu banyak informasi. Rekan-rekan juga mulai menantikan benua baru ini. Awal yang baru. Setelah berbicara, dia melihat ke langit di luar lorong dengan senyum percaya diri di bibirnya. Battle Through the Heavens Chapter 8, Wanita Misterius. Langit tak berujung dan bumi, langit biru sesekali berkicau seperti burung dan binatang buas, dan jika Anda melihat lebih dekat, sebuah ruang sedikit terdistorsi, dan seorang pria muda dengan tubuh kurus dan punggung yang berat muncul darinya, ini bukan Xiao Yan. Apakah ini benua Dodi? Benar saja, ada banyak ki asal kaisar. Xiao Yan juga menemukan bahwa ki asal kaisar dan ki spiritual langit dan bumi dari benua Doki tampaknya tidak jauh berbeda, jadi dia tidak terlalu memperhatikan. Xiao Yan berdiri di langit dari udara tipis dan dengan hati-hati merasakan bagian dari benua Dodi ini, dan menemukan bahwa energi spiritual surga dan bumi di benua ini beberapa kali lebih kuat dan berlimpah daripada benua Doki sebelumnya, bisa disebut bidang atas. Tuan, kemana kita akan pergi sekarang? Raja Naga Emas tidak menghentikan Xiao Yan, dan membiarkannya merasakan atmosfer benua baru di langit benua baru ini. Benua Dodi dibagi menjadi 4 benua yang relatif independen, selatan, timur, dan barat laut. Selanjutnya, kita harus pergi ke benua paling utara, yang juga merupakan benua yang lebih lemah di benua Dodi, karena saya memiliki beberapa urusan pribadi untuk ditangani, dan ada beberapa hal yang mengesankan. Keberadaan api suci telah ada selama bertahun-tahun, saya benar-benar tidak tahu apakah itu baik-baik saja. Raja Naga Emas merenung dengan nostalgia. Yan suci. Hati Xiao Yan seolah membara lagi, sama seperti saat dia mencari api aneh. Mendarat dulu, banyak langit di benua ini diperintah oleh negara, dan langit dilarang keras, kalau tidak kita akan mendapat masalah. Suara Raja Naga Emas datang dari ring. Xiao Yan tercengang saat mendengar kata-kata itu, dan langsung terbang menuju tanah. Melihat usiamu yang masih muda, jika kamu memberitahu lokasi paviliun harta karun, maka kami dapat melepaskanmu.
Jika tidak, lihat daging lembutmu, saudara-saudara ini di sini tidak akan membiarkanmu pergi. Pria dengan wajah garang berkata kepada seorang wanita di depannya yang tampak tidak berdaya. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah pria yang tersenyum jahat di belakangnya. Saya bahkan tidak tahu di mana paviliun harta karun. Saya hanya seorang pelayan keluargamu. Bagaimana saya bisa tahu? Anda harus bertanya kepada orang-orang dari keluargamu. Wanita itu jelas dianiaya. Pria dengan galak matanya, bahkan suaranya sedikit samar. Tanyakan pada keluargamu. Kita semua berasal dari keluargamu. Kepala keluargamu berkata sebelum dia meninggal bahwa kamu mengambil cetak biru dari paviliun harta karun. Apa lagi yang harus kamu katakan? Pria terkemuka itu menggeram. Kata pada wanita di depannya. Jika kamu ingin membunuh, mengapa kamu membutuhkan begitu banyak alasan untuk omong kosong? Wanita itu juga melihat bahwa orang di depannya hanya mencari begitu banyak alasan untuk bunuh diri, dan tidak ada yang namanya peta harta karun. Pertama, buka semua pakaiannya, dan cari cincinnya. Para pria di belakangnya menatap wanita di depan mereka dengan mata berapi-api. Wajah Kingzi dan 3.000 sutra biru menggantung, dan semua orang dengan kecil pinggang dan kulit putih sedang menonton air liur yang sama. Ini benar-benar tidak sebagus binatang buas. Wanita muda itu membelai satu-satunya hiasan di tangannya, yang merupakan satu-satunya benda yang ditinggalkan ibunya untuknya, dan kemudian matanya menjadi lebih tegas, lebih memilih batu giok untuk dipatahkan daripada ubin, mata wanita. Xiao Yan, tunggu, pergi ke timurmu, aku merasakan aura yang samar-samar familiar menjulang, cepatlah. Raja Naga Emas di atas ring berkata kepada Xiao Yan, dia bisa membuat dirinya merasakan aura deja vu, atau itu adalah mantan musuh, atau hanya mantan teman. Jelas, tidak akan ada aura kuat di perbatasan benua ini, jadi hasilnya jelas yang terakhir. Baru saat itulah dia mengaum pada Xiao Yan. Bum bum bum, tepat ketika wanita itu akan bertemu dengan tangan jahat semua orang, ketika dia mengambil tindakan untuk melindungi kesuciannya, Xiao Yan tiba tepat waktu, dan Xiao Yi sepertinya melihat bahwa tidak satu pun dari mereka adalah orang baik karena perilaku mereka. Dengan sedikit kemarahan, api aneh menyebar dalam sekejap, merobohkan semua yang lebih lemah. Mungkin bahkan Xiao Yan tidak menyadari bahwa sejak tanda misterius menyala di dahi Xiao Yi dalam perjalanan ke benua Dodi, dia secara bertahap menjadi manusiawi. Yi jarang berbicara. Siapa yang mulia? Gadis ini adalah target kami. Jika Anda ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan, Anda mencari orang yang salah. Ayo, saudara-saudara. Pria yang memimpin langsung berubah muram dan menatap Xiao Yan yang akan mati di depannya dengan jijik. Sia muda, hati-hati. Pemimpin mereka adalah Santo Petarung Bintang 6. Wanita itu sangat berterima kasih kepada Xiao Yan karena telah menyelamatkannya, tetapi dia juga tahu kekuatan orang-orang yang mengejarnya, dan tidak mau melibatkan kehidupan tak berdosa Xiao Yan, jadi dia buru-buru memperingatkannya. Tapi apa yang tidak diharapkan wanita itu adalah bahwa dalam sekejap mata, Xiao Yan langsung membunuh beberapa orang yang masih di depannya. Pria yang tersisa menatap Xiao Yan dengan ketakutan dan berteriak minta ampun. Jika kamu tidak takut aku akan meracunimu, ambil saja. Ini bisa meringankan lukamu dengan sangat baik. Xiao Yan menyerahkan ramuan penyembuhan dan obat topikal kepada gadis yang masih bertekad dalam dirinya. Mata, melihat darah yang mengalir dari betis gadis itu dan tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan, sama sekali mengabaikan pria di depannya dan beberapa bawahan yang tersisa. Saudara-saudaraku sendiri juga sekelompok orang suci yang bertarung, meskipun mereka tidak bekerja terlalu keras dalam kultivasi mereka. Mereka berada di bawah kepemimpinan orang suci petarung bintang 6 untuk mengambil beberapa tugas sesekali untuk mencari nafkah. Tapi yang aneh adalah ketika Xiao Yan muncul di depannya, energi dendam di tubuhnya tampak mengeras, terutama sosok putih susu membuatnya berkeringat dingin. Terima kasih. Setelah mengatakan itu,
Gadis itu tidak ragu-ragu. Dia mengambil ponsel Xiao Yan dan langsung menelannya. Setelah minum obat, dia meletakkannya di lukanya, dan lukanya mengeras dalam beberapa detik setelah mengoleskannya. Sekarang, saya bahkan merasakan jejak kehangatan di luka memperbaiki luka saya. Ini jelas merupakan pil obat tingkat tinggi. Wanita muda itu terkejut. Mengapa begitu banyak dari kalian yang mengejar wanita lemah? Xiao Yan bertanya sambil tersenyum. Tuan muda, selamatkan hidupmu, kami anak-anak yatim piatu yang kehilangan tempat tinggal tidak punya pilihan selain pergi ke rumahmu kali ini untuk mengumpulkan sejumlah uang, tetapi siapa yang mengira bahwa ketika kami baru saja pergi ke rumahmu mereka akan berlumuran darah, dulu. Itu sama, ada asap di mana-mana, bahkan pelayan yang tersisa tidak luput, kami juga diancam oleh beberapa orang misterius. Saya mendengar bahwa dia memiliki peta paviliun harta karun di tubuhnya, jadi. Pria itu melihat di Xiao Yan ngeri, Xiao Yan juga tahu ini, pria itu tidak berbohong karena seseorang tidak berani berbohong ketika dia sangat ketakutan. Terima kasih banyak atas anugerah penyelamat hidupmu. Wanita itu berlutut dan bersujud kepada Xiao Yan ketika dia melihat situasinya. Bangun, kamu tidak perlu bersikap sopan. Meskipun Xiao Yan tidak tahu mengapa Raja Naga Emas meminta dirinya untuk menyelamatkan Santo Petarung Bintang 1 di depannya, pasti ada alasan. Untuk Raja Naga Emas, Raja Naga, apapun yang kamu lakukan dengan orang ini terserah kamu. Xiao Yan berbalik dan berkata kepada wanita itu, Engong, biarkan saja dia pergi. Bahkan, mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Saya tidak tahu siapa orang tua saya sejak saya lahir. Sejauh yang saya ingat, saya hanya tahu cincin di tangan saya adalah cincin, satu-satunya petunjuk untuk menemukan mereka. Bagaimanapun, keluargamu telah mengasuhku, mungkin aku terlalu lemah sekarang, tapi aku akan membalas dendam keluargamu. Dia mengepalkan tinju kecilnya dan berkata dengan tegas. Jika kamu memiliki sesuatu, katakan saja. Xiao Yan hanya ingin pergi ketika dia melihat bahwa masalah di depannya telah diselesaikan. Karena kelembutannya terhadap musuh, dia kadang-kadang bunuh diri, tetapi dia melihat wanita itu, sangat malu dan ragu-ragu seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Engong, aku tahu kamu orang baik. Keluargamu telah hancur. Aku tidak berdaya sekarang. Meskipun agak lancang, bisakah aku menemanimu? Aku bisa mencuci dan memasak apa saja. Dan saya ingin menyelidiki masalah ini. Tapi saya akan selalu mengikuti dermawan saya jika saya memiliki keinginan saya. Setelah ragu-ragu, dia memandang Xiao Yan, jerami terakhir kehidupan, dengan antisipasi. Memang, keluargamu dihancurkan. Di mana apakah ada tempat untukmu? Yang lemah akan diganggu, yang lemah tidak akan bisa melindungi apa yang ingin mereka lindungi, yang lemah tidak akan bisa menemukan orang tua kandungnya, aku harus menjadi lebih kuat. Wanita itu menatap Xiao Yan dengan tegas, yang mengingatkan Xiao Yan pada dirinya saat itu, dan wanita di depannya sangat mirip dengan dirinya saat itu. Battle Through the Heavens. Chapter 9, Berjalan Bersama. 1 negara, 2 paviliun, 3 lembah dan 4 sekte. Bangun, aku berjanji padamu. Xiao Yan berkata tanpa daya, dia juga berjalan di benua untuk menemukan cara untuk menjadi lebih kuat, dan dia harus menemukan solusi untuk tanggung jawabnya dan banyak misteri, gadis. Ketika Xiao Yan ingin menolak, Raja Naga Emas berkata kepada Xiao Yan, bawa saja dia, kamu pasti akan berterima kasih atas keputusanmu di masa depan, untuk dapat bertemu dengan yang langka di sini, pernyataan samar tidak jelas, dan kemudian Xiao Yan setuju. Tuan Dermawan, namaku King Yuan, aku tidak tahu nama Tuan Dermawan. Gadis bernama King Yuan bertanya pada Xiao Yan dengan gembira. Awalnya, King Yuan tidak hanya percaya pada pil dan bantuan orang asing. Mungkin orang munafik seperti itu akan lebih menakutkan. Dia pernah mendengar tentang orang seperti itu di keluargamu sebelumnya, tapi yang membuat King Yuan aneh adalah sejak Xiao Yan dengan kemunculan Xiao Yan,
King Yuan merasakan kebaikan yang belum pernah dia miliki sebelumnya, dan sepertinya ada suara di hati King Yuan yang berkata, ikuti orang di depanmu. Karena itulah King Yuan lahir adegan di mana dia makan pil obat Xiao Yan tanpa ragu-ragu dan memohon Xiao Yan untuk membawanya masuk. King Yuan, jangan panggil aku dermawan, itu hanya sedikit usaha, namaku Xiao Yan. Karena percaya pada Raja Naga Emas, Xiao Yan langsung memberitahu King Yuan namanya tanpa sok. Apalagi dari kata-katanya dan keterkejutan Raja Naga Emas, Xiao Yan dapat merasakan bahwa King Yuan beberapa tahun yang lalu tampak sangat sulit. Lalu bagaimana saya bisa melakukannya? Sang dermawan telah menyelamatkan hidup saya, dan King Yuan akan selalu mengingatnya. Etiket tidak dapat dikacaukan. Jika dermawan tidak menyukainya, saya akan memanggil Anda saudara Xiao Yan di masa depan. King Yuan dengan hati-hati tersipu. Dia menatap Xiao Yan, karena takut dia akan menolaknya. Oke, Xiao Yan berkata tanpa daya. Xiao Yan tahu betul bahwa dia bukan orang baik. Jika bukan karena Raja Naga Emas menyelamatkan gadis ini, atau dia pasti sudah diracuni, memutuskan untuk membantu King Yuan, dia tidak akan membiarkannya pergi. Rasakan perasaan tunawisma ini lagi. Engong, apakah kamu punya tempat untuk pergi sekarang? Jika tidak, mari kita pergi untuk menyelidiki keluargamu. King Yuan memandang Xiao Yan dengan sangat gembira karena Xiao Yan setuju untuk membawanya masuk. King Yuan, apakah kamu tahu situasi di sekitar sini? Aku pergi jalan-jalan sendirian, dan ingin pergi ke kota terdekat untuk membeli beberapa pil obat dan peta untuk keadaan darurat. Melihat King Yuan, yang matanya sedikit merah, Xiao Yan bertanya dengan malu, untuk menyelidiki masalah keluargamu, tentu saja, untuk mengetahui beberapa kekuatan di benua ini. Saya tahu, saya tahu, saya tahu. Saya khawatir saya tidak dapat membantu saudara Xiao Yan untuk menambah beban Anda. Gadis itu tampak tertawa dengan air mata saat dia berbicara. King Cheng, yang terletak di kaki pegunungan Monster Beast, juga merupakan perbatasan dari benua Xuanling. Sebagai batas daratan dan kaki pegunungan Warcraft, ini juga menciptakan kemakmuran King Cheng dalam radius beberapa ratus mil ini. Dengan kecepatan Xiao Yan saat ini, hanya butuh beberapa menit untuk sampai ke King Cheng, tetapi pergelangan kaki King Yuan terluka, jadi dia sedikit melambat. Saudara Xiao Yan, mengapa kamu sendirian? Apakah kamu begitu kuat sehingga kamu keluar untuk bepergian? King Yuan bertanya dengan bersemangat dan bersemangat, tampaknya seperti 100.000 mengapa. Itu benar, King Yuan, apa pasukan khusus di benua Xuanling ini? Xiao Yan bertanya sambil menatap King Yuan. Berjalan di negara asing, yang terbaik adalah mencari tahu siapa yang bisa menyinggung dan siapa yang tidak, agar tidak menimbulkan masalah. Awalnya, Xiao Yan berencana untuk bertanya kepada tuannya, Raja Naga Emas, tetapi bagaimana dia bisa menggunakan naga emas? Kata-kata raja sendiri. Aku tidak bisa mengingat kota-kota kecil ini sama sekali, kota-kota kecil. Xiao Yan berkeringat deras, jadi dia mau tidak mau bertanya pada King Yuan. Benua Xuanling dibagi menjadi dua keluarga besar, manusia dan monster. Saya tidak tahu kekuatan monster. Adapun kekuatan manusia, mereka secara kasar dibagi menjadi satu negara, 2 paviliun, 3 lembah dan 4 sekte. Tentu saja, ada beberapa kekuatan yang sama kuatnya, tetapi hanya ada beberapa orang. Aku tahu. King Yuan merenung sejenak dan berkata, di benua Xuanling, dominasi negara telah mencapai puncaknya. Setelah keluarga kerajaan memerintah benua Xuanling, beberapa kekuatan kuat lahir di tanah ini, tetapi mereka masih menyerah. Di bawah paksaan keluarga kerajaan, kekuatan yang begitu kuat tentu saja tidak puas dengan aturan keluarga kerajaan, tetapi setelah perlawanan, suara oposisi berangsur-angsur menghilang, karena dikatakan bahwa keluarga kerajaan memiliki pertempuran abadi yang bertanggung jawab. Douxian, benua Xuanling ini benar-benar macan berjongkok, naga tersembunyi.
Xiao Yan diam-diam berkata bahwa kekuatan keluarga kerajaan di benua Xuanling ini kuat, dan kekuatannya saat ini seharusnya berada pada tahap awal Do Bintang 3. Tapi dia masih jauh dari Do Xian itu. Jalan masih panjang, tapi Xiao Yan tidak putus asa, dia masih mengerti kebenaran bahwa seseorang tidak bisa memakan pria gemuk besar. Satu negara adalah keluarga kerajaan. Dikatakan bahwa keluarga kerajaan sangat kuat. Dalam menghadapi kekuatan yang menentang aturannya sendiri, pernah mengadopsi sikap menghilang. Hanya dengan begitu bisa ada persatuan. Dan dua paviliun adalah paviliun Fenxiang dan paviliun Wanhua, yang aneh untuk dikatakan, paviliun Fenxiang sangat ketat dalam menerima magang, hanya menerima orang-orang dengan atribut api, dan mereka harus laki-laki. Tidak ada wanita di paviliun, tampaknya yang makmur dan yin menurun, dan paviliun Wanhua tidak terlalu keras, tetapi juga menentang paviliun Fenxiang. Secara umum, Wanhua hanya menerima wanita. Dikabarkan bahwa Tuan Paviliun Wanhua dan pemilik paviliun dari Fenxiang memiliki hubungan pernikahan. Tidak jelas apa itu. Pada akhirnya, dua kekuatan paling kuat di benua Xuanling didirikan masing-masing setelah akhir lagu. Salah satunya, King Yuan menjelaskan perlahan kepada Xiao Yan. Selain itu, ketiga lembah tersebut adalah lembah Dan, lembah mimpi buruk, dan lembah astrologi. Seperti namanya, yang disebut Pil Valley adalah sepotong jenius dan harta karun. Dikabarkan bahwa pendiri Pil Valley menemukan tanah harta karun yang sangat cocok untuk bahan-bahan alami dan harta karun, jadi dia mendirikan Pil Valley. Kekuatan Pil Valley tidak terlalu kuat, untungnya mereka memiliki yang kuat. Sang alkemis memiliki banyak koneksi dengan banyak harta surga dan bumi yang langka. Nightmare Valley adalah jiwa utama, dan luar biasa, meskipun kekuatannya sendiri biasa-biasa saja, ia dapat menggunakan serangan jiwa untuk membuat orang kehilangan akal untuk waktu yang singkat dan menyebabkan pukulan fatal. Lembah astrologi adalah salah satu yang terlemah di tiga lembah, hanya nabi yang dapat menggunakan kekuatan bintang untuk melawan atau memprediksi masa depan. 4 sekte terakhir adalah 4 sekte dengan warisan-warisan. Sekte Racun, Sekte Dewa Pedang, Sekte Ming, Salomo 4. Sekte Racun, seperti namanya, terdiri dari orang-orang yang menggunakan ki racun atau tidak dapat berlatih ki biasa karena berbagai alasan. Di antaranya, raja adalah orang yang kuat dengan tubuh beracun, karena raja memiliki tubuh racun yang hebat dimulai, dan kekaisaran mengirim pasukan untuk berperang tetapi kejam. Meracuni ribuan pasukan, karena putus asa, kekaisaran membiarkan mereka mendirikan sekte racun, meninggalkan tempat terbaik untuk hidup bagi mereka yang berlatih ki melawan racun dan dipandang rendah oleh orang lain, dan yang tunawisma dan didiskriminasi, sehingga reputasi master sekte dari sekte racun sangat populer di sekte tersebut. Meskipun tidak populer, sekte racun tidak melakukan sesuatu yang berlebihan setelah itu, dan master sekte-sekte racun masih ada, jadi sudah bertahan lama. Sekte Dewa Pedang, seperti namanya, adalah untuk menumbuhkan semangat juang normal tetapi menggunakan pedang sebagai alat utama serangan. Kami tidak berbicara tentang kekuatan semangat juang di sini, itu hanya tergantung pada persepsi Anda dan penggunaan pedang, yang juga disebut orang biasa sebagai niat pedang. Hanya pendekar pedang yang mahir dalam berbagai senjata dan peralatan yang dapat memenangkan kehormatan ini, dan hanya dengan begitu mereka dapat naik ke puncak pedang ilahi. Ming Jiao paling terkenal dengan seni bela diri jarak dekat. Ia dapat menyembunyikan keberadaannya untuk menemukan kesempatan untuk menyerang musuh, dan setelah muncul, ia memiliki ledakan yang kuat dan kemampuan kontrol instan, memberikan musuh pukulan fatal. Oleh karena itu, judul pembunuh tersembunyi, Ming Jiao telah beredar. Solomon mengklaim sebagai tempat yang menampung semua orang aneh dan sihir, tetapi juga merupakan sekte yang paling misterius, karena sekte ini sangat sederhana, dan hanya ada sedikit rumor baik atau buruk.
King Yuan secara singkat memperkenalkan distribusi kekuatan di benua Xuanling seperti seorang gadis kecil yang telah melakukan perbuatan baik dan berharap dipuji. Dia memandang Xiao Yan dengan antisipasi, seperti anak kecil yang berharap dipuji. Battle Through the Heavens. Chapter 10, Sumber Harta Karun. Mengetahui bahwa kamu luar biasa, ayo pergi ke kota. Dia juga mengambil tangan kecil King Yuan dan berjalan menuju gerbang kota, tetapi dia tidak melihat jejak merah di wajah King Yuan, dan dia tidak tahu apa. King Yuan sedang berpikir. Kalian berdua, berhenti. Inspeksi rutin, turunkan topi bambu. Beberapa pria kokoh berdiri di gerbang King Cheng dan berkata kepada Xiao Yan. Oke, bukan mereka, ayo pergi. Pos pemeriksaan yang dipasang di pintu sangat ketat untuk memeriksa pejalan kaki yang lewat, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Hei, apaan sih? Sejak keluargamu dihancurkan, kota itu dilarang. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Sepertinya aku sedang mencari seorang pembunuh. Siapa tahu, karena si pembunuh berani menghancurkan keluargamu, dia pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Kamu harus berhati-hati saat keluar. Kudengar pembunuhnya masih di kota. Itu benar atau salah? Xiao Yan dan King Yuan baru saja berjalan ke kota ketika dia mendengar bisikan orang lain. King Yuan, apakah kamu tahu mengapa keluargamu dihancurkan seperti ini? Xiao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak terlalu yakin. Aku ingat bahwa pemilik keluarga punya sesuatu jadi. King Yuan sedikit sedih ketika dia mengatakan itu, meskipun keluargamu tidak memperlakukannya dengan baik, tetapi bagaimanapun juga, mereka menerima kebaikan membesarkannya, dan berkata keluargamu. Masih agak sedih bahwa rumah itu dihancurkan. Setiap orang tidak bersalah, tetapi dia bersalah. Xiao Yan segera berbicara untuk menghibur King Yuan, dan kemudian menyeret King Yuan menuju apotek. Xiao Yan hanya ingin pergi ke penginapan, hanya untuk menyadari bahwa dia tidak punya uang, dan dia bahkan tidak bisa berbicara dengan King Yuan, jadi dia bertanya, King Yuan, ayo pergi melelang beberapa ramuan obat dulu, membeli beberapa bahan obat. Ketika King Yuan mendengar ini, dia tidak bisa tidak iri pada Xiao Yan dan berjalan menuju pelelangan. 3 karakter, Jubao Yuan, berdiri di atas plakat tinggi, yang terlihat sangat mengesankan. Jubao Yuan adalah rumah lelang terbesar untuk pil obat dan bahan obat di King Cheng. Xiao Yan mengambil King Yuan, dan untuk mencegah dikenali, mereka mengenakan jubah yang menutupi seluruh tubuh mereka dan berjalan masuk. Begitu dia masuk, dia mencium aroma yang menyegarkan, aroma yang akrab bagi Xiao Yan. Apa yang kalian berdua butuhkan? Seorang pria yang tampaknya cerdas mendekati Xiao Yan sambil tersenyum dan bertanya. Meskipun banyak orang datang untuk melelang barang, dan mereka ingin membeli pil obat, mereka semua menunjukkan warna aslinya, tetapi tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang seperti Xiao Yan akan muncul. Halo, saya perlu melelang tanaman obat, dan omong-omong, saya juga meminta untuk membeli beberapa bahan obat langka. Saya tidak tahu apakah Anda memilikinya di sini. Xiao Yan dengan sengaja merendahkan suaranya dan berkata, tanaman obat kelas berapa yang akan Anda lelang, Pak? Adapun bahan obatnya, jangan khawatir, Pak, saya memiliki segalanya di Jubao Yuan. Dengan kelihayannya, bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat apa yang Xiao Yan lakukan, berpikir, jadi dia buru-buru mengatakan sesuatu untuk menghiburnya. Saya tidak tahu ramuan obat kelas berapa yang Anda butuhkan untuk dilelang, Tuan. Pria itu bertanya pada Xiao Yan setelah melihatnya dengan cermat. Pil emas tingkat 9. Apa? Ada apa? Apakah peringkat lelang saya terlalu rendah? Tuan, tidak, para tamu terhormat silakan datang, saya akan memanggil CEO kami, harap tunggu. Keduanya berbicara. Pil emas tingkat 9. Pria itu jelas terkejut. Anda harus tahu bahwa meskipun benua Dou-Di memiliki lebih banyak energi spiritual daripada benua Dou-Qi, dan kekuatannya dapat ditingkatkan melalui kekuatan darah dan pil obat,
apoteker harus melangkah selangkah demi selangkah ya, tidak ada jalan pintas sama sekali, jadi kelangkaan alkemis tidak kurang dari itu di benua Doki. Tidak heran jika pria yang menerima Xiao Yan dan yang lainnya sangat terkejut, karena yang paling sering dia terima adalah sekitar peringkat ke-6, dan peringkat ke-9 benar-benar. Halo, Tuan, di Xia King He, CEO Jubao Yuan juga seorang alkemis kaisar tingkat pertama. Tuan, apakah dia akan melelang ramuan emas tingkat 9? Seorang pria parubaya kurus bernama King He keluar. Ini adalah jindan kelas 9 dan beberapa obat penyembuhan yang ingin saya lelang. Selain itu, ini adalah bahan obat yang saya butuhkan kali ini. Saya harap CEO dapat membantu melihatnya. Xiao Yan juga sopan kepada Zhang He. Zhang He mengambil lebih dari selusin botol ramuan emas kelas 9 dan catatan dengan banyak ramuan obat yang Xiao Yan lewati dari langit, dan hatinya sedikit terkejut, mengirim barang melalui udara. Dodi, King dia punya beberapa rencana dalam hatinya. Tuan, tunggu sebentar saat ini, dan datanglah saat Anda pergi. Setelah mengatakan itu, King He mengepalkan tinjunya ke Xiao Yan dan ingin pergi. Eksekutif King, tunggu sebentar, sejujurnya, saya sedang terburu-buru untuk keluar, dan saya tidak punya waktu untuk membawa uang, jadi saya ingin menjual pil obat sesegera mungkin dengan imbalan obat, bahan yang saya butuhkan. Xiao Yan berkata kepada King He. King He mendengar, Tuan, apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Awalnya, saya berencana untuk mengiklankan kepada Tuan bahwa harganya akan naik secara signifikan. Dalam hal ini, saya akan mengatur pelelangan tercepat. Ngomong-ngomong, saya akan pergi ke gudang untuk mendapatkan obat untuk Pak, dan saya akan datang ketika saya pergi. Kata dan berjalan keluar dengan tergesa-gesa. Xiao Yan memperhatikan King He keluar, dan berjalan masuk, seorang gadis dengan wajah lembut dan tubuh yang panas, berhati-hati dan sedikit takut, masuk dengan teh yang enak, jelas dia telah diperintahkan untuk melayani Xiao Yan dengan sengaja. Xiao Yan melihat dia tidak terburu-buru, karena Xiao Yan juga tahu bahwa hal-hal ini akan memakan waktu, dan segera duduk dan minum teh yang diberikan gadis-gadis itu, dan King Yuan, yang ada di sampingnya, mengikuti Xiao Yan dengan cara yang sama, tata krama. Gadis itu memandang Xiao Yan di depannya dan sepertinya tidak ada yang salah dengan dirinya sendiri, lalu menarik napas. Dia telah diperintahkan untuk melayani pria besar ini sebelumnya, jadi bahkan jika Anda memiliki persyaratan khusus, Anda harus mencoba yang terbaik untuk menemui mereka. Jika tidak, untungnya, pria besar di depannya bukanlah orang seperti itu. Xiao Yan memperhatikan dengan cermat ruangan sumber harta karun, dan menemukan bahwa struktur di sini sederhana, tetapi ada tekanan tak terlihat yang dia tidak tahu apa itu. Itu seharusnya formasi. Aku tidak menyangka masih ada perlindungan di sini. Kata Raja Naga Emas tiba-tiba. Sejak Xiao Yan menerima untuk membawa King Yuan bersamanya, Raja Naga Emas berkata bahwa beberapa tanaman obat menghilang. Dia tidak mengatakan apa-apa sampai hari ini. Xiao Yan memikirkan apa yang terjadi pada Raja Naga Emas. Tuan, apa yang terjadi pada King Yuan? Mengapa kamu tidak membiarkan aku membawanya seperti ini? Xiao Yan menjawab dalam hatinya. Di mana semua omong kosong ini? Apakah bahan obat ada di tangan? Anda akan tahu kapan saatnya tiba. Anda tidak tahu betapa beruntungnya Anda. Sekarang Anda masih mengeluh di sini, dan Anda akan berterima kasih kepada saya dalam beberapa hari. Raja Naga Emas jelas memainkan teka-teki dengan Xiao Yan. Tuan, jika ramuan obat yang Anda tinggalkan dilelang dengan total 5 juta dan kemudian dikurangi 1,5 juta jamu dan 10% dari biaya penanganan pada catatan, masih ada 3 yang tersisa. Jutaan sudah ada di kartu ini, kamu bisa mengambil hal semacam ini. King dia juga tidak berani mengabaikan Xiao Yan, dan mengeluarkan 10 botol ramuan emas kelas 9 dari Xiao Yan, dan kualitas ramuan ini tidak buruk, apoteker biasa dapat memperbaikinya. Setidaknya orang di depannya sejajar dengan dirinya sendiri.
Segera, dia menyerahkan kartu kristal bermotif harimau dan cincin angkatan laut tingkat menengah. Kartu kristal bermotif harimau hanya bisa digunakan oleh yang kuat di atas Dodi. Mungkinkah pria berbaju hitam di depannya itu sebenarnya adalah Dodi? Selain itu, dia juga seorang Dodi yang dapat memurnikan pil emas kelas 9 di level terendah. Identitas ganda ini sangat menakjubkan. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, maka saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Diakon Agung dan mengucapkan selamat tinggal. Xiaoyan mengambil barang-barang di tangan Zhang He dan bersiap untuk meninggalkan Jubao Yuan. Tuan, tunggu sebentar, saya minta maaf karena mengambil kebebasan. Baru-baru ini, urusan keluargamu penuh dengan badai di kota, dan kota ini berada di bawah darurat militer. Anda harus berhati-hati. Saya mendengar bahwa pembunuhnya secara khusus membunuh apoteker. King dia juga berkata kepada Xiaoyan, apoteker tingkat tinggi, bahkan jika dia tidak bisa. Ini juga merupakan hal yang baik untuk memenangkannya dan membuatnya merasa baik tentang Jubao Yuan. Terima kasih, Diakon telah mengingatkanku, aku pergi. Xiaoyan mengepalkan tinjunya ke arah King He. Tuan, apa identitas orang ini? Dia mampu mengeluarkan begitu banyak pil emas kelas 9, dan apa yang dia lakukan untuk membeli begitu banyak bahan obat kelas atas? Pria itu baru saja bertanya pada King He dengan hormat. Aku tidak tahu apa identitasnya, tetapi identitas dan kekuatannya sebagai seorang apoteker adalah nyata, dan dia mungkin berada di peringkat yang sama denganku atau bahkan lebih tinggi. Karena fluktuasi jiwa yang samar-samar memancar darinya sangat kuat, dan aku tidak ingin membeli bahan obat seperti itu. Jelas untuk apa itu, tetapi kamu tidak boleh bertanya tentang orang-orang dengan level ini, lakukan saja pekerjaanmu dengan baik. King He berkata perlahan. Battle Through the Heavens. Chapter 11, Pergi ke Asosiasi Alkemis. Setelah keluar dari Jubao Yuan, Xiaoyan membawa King Yuan ke sebuah penginapan untuk tinggal. Kakak Xiaoyan, mengapa kamu membeli begitu banyak pil obat? King Yuan jelas terkejut dengan kemurahan hati Xiaoyan, jadi dia buru-buru bertanya ketika dia datang ke penginapan yang kosong. Tentu saja bagimu untuk membuat obat untuk dimakan. Xiaoyan berkata dengan tenang. Ah, memurnikan obat untukku. Aku tidak perlu minum obat. King Yuan menatap Xiaoyan dengan bingung. Kamu harus tahu bahwa di benua Dodi, jumlah pil obat yang beredar di kalangan orang biasa pada hari kerja pada dasarnya 9 dari pil emas kelas 9 yang baru saja disiapkan Xiaoyan untuk dilelang. Dia tahu bahwa Xiaoyan harus menjadi orang yang kuat dengan beberapa pencapaian dalam pemurnian obat, jadi Xiaoyan harus membuat pil obat untuk dimakan sendiri. Oke, kamu tidak perlu khawatir, karena kamu ingin mengikutiku, kamu tidak bisa sama seperti sebelumnya, tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, sekarang adalah hidupmu yang baru. Xiaoyan mengeluarkan pil obat, baru saja dilelang, dan kemudian gunakan kartu Douqi biasa untuk mengambil 100.000 uang dan menyerahkannya kepada King Yuan. Nuo, kamu bisa mengambil uangnya dan membeli apapun yang kamu mau. Jika itu tidak cukup, katakan lagi. Tidak, tidak perlu untuk itu, saudara Xiaoyan, aku. King Yuan terdiam. Terima kasih, saudara Xiaoyan. Sudut mata King Yuan yang tergerak tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah menjadi masam. Ini adalah pertama kalinya seseorang memperlakukannya dengan sangat baik sejak dia lahir. Gadis tidak menangis sepanjang waktu, King Yuan, ingat, kelahiran dan pengalaman seseorang tidak dapat menentukan seseorang. 30 tahun di Hedong dan 30 tahun di Heksi, jangan menggertak orang miskin. Jangan khawatir, aku akan membantumu menemukan orang tuamu. Xiaoyan jelas melihat rasa rendah diri King Yuan dan buru-buru menghiburnya. Setelah malam hening, Xiaoyan meninggalkan tempat tidur ke King Yuan. Gadis kecil ini sangat ketakutan sehingga sudah waktunya untuk beristirahat. King Yuan memang sangat lelah. Dia naik ke tempat tidur dan tertidur dalam keadaan linglung.
Xiao Yan secara sadar mengundurkan diri untuk mempersiapkan kultivasi. Malam kultivasi berlalu dengan cepat. Lagi pula, dia baru saja datang ke benua ini, jadi dia masih harus hati-hati menstabilkan wilayahnya dan membiasakan diri dengan semangat juang yang melimpah di sini. Xiao Yan baru saja akan untuk berhenti dan pergi ke dunia luar ketika saya pergi untuk menutupi King Yuan dengan selimut. Saya melihat dua lesung pipit kecil muncul di wajah lembut King Yuan, seolah-olah dia memiliki mimpi yang sangat bahagia. Tuan, ada apa dengan gadis yang kamu sebut King Yuan? Xiao Yan diam-diam keluar untuk mengunci pintu dan mengelus cincin itu. Aku sudah memberitahumu sebelumnya, jika kamu ingin mengetahui pertanyaan ini, kamu harus memperbaiki pil, Guben Pei Yuan, dan kemudian memberikannya kepada King Yuan. Apa yang ingin kamu ketahui secara alami akan muncul, tetapi menurut dia saat ini dilihat dari situasinya, seharusnya hanya beberapa bulan, kamu harus bergegas. Raja Naga Emas terus bermain bodoh dengan Xiao Yan sambil menatap Xiao Yan yang bingung. Bahan obat dilelang dari Jubao Yuan hari ini, dan yang ditinggalkan oleh Master pada dasarnya sudah lengkap, tapi sekarang hanya ada satu inti sihir yang hilang, apa yang harus saya lakukan? Xiao Yan bertanya dengan bingung. Saya baru saja datang ke Dou di benua, dan saya belum menemukan kekuatan monster, jadi saya tidak bisa hanya berburu dan membunuh monster. Memang, inti sihir dari binatang tingkat kaisar tidak begitu mudah diperoleh. Hari ini, saya melihat sumber harta dan tidak menemukan fluktuasi dalam inti sihir. Tampaknya tidak terlalu sulit untuk menemukannya. Pergi ke asosiasi alkemis besok. Alkemis benua Dou sangat langka, bahkan jika kamu adalah alkemis kelas kaisar tingkat pertama, kamu pasti sangat populer di Qingcheng kecil ini. Seorang alkemis tingkat tinggi, sangat mudah untuk melakukannya, kemanapun kamu pergi, hehe. Raja Naga Emas tiba-tiba memikirkan cara yang baik dan tertawa. Apakah itu asosiasi alkemis? Ada sedikit senyum di sudut mulut Xiao Yan. Ya, dia lupa identitasnya sebagai seorang apoteker. Ketika dia berada di benua Doqi, dia dipromosikan menjadi apoteker yang bisa memperbaiki obat kekaisaran, hanya karena tidak ada tingkat penilaian yang jelas di benua Doqi, jadi saya melupakannya. Matahari pagi menyinari bumi, dan hari yang indah dimulai lagi. Saudara Xiao Yan, kemana kita akan pergi? King Yuan tampaknya tidur nyenyak, dan pandangan mentalnya terlihat jauh lebih baik. 3000 sutra hijau jatuh, dan dia sangat terpengaruh oleh sinar matahari dan angin sepoi-sepoi, menawan. Ayo pergi ke asosiasi alkemis sekarang, dan ramuan obat yang disiapkan untukmu masih kekurangan bahan obat yang penting, jadi mari kita coba keberuntungan kita. Xiao Yan membawa King Yuan dalam perjalanan ke asosiasi alkemis, dan terus menjawab pertanyaan seperti A100.000 mengapa King Yuan. Asosiasi alkemis, 5 karakter besar yang luar biasa berdiri di atas plakat yang tampaknya biasa. Pada pandangan pertama, gerbangnya kosong. Dan yang lebih aneh lagi adalah bahwa plakat yang tampaknya biasa ini membuat jiwa orang-orang bergetar dalam sekejap, dan mereka berhenti bergerak maju. Sebenarnya ada kejutan jiwa di plakat ini. Xiao Yan dari Kaisar Realem Soul jelas mengenali metode dampak jiwa ini. Dia buru-buru menutupi King Yuan yang sedikit tidak nyaman dengan kekuatan jiwanya, dan kekuatan jiwa tak terlihat terpancar dari Xiao Yan. Oh, jiwa Kaisar Realem, sudah lama sejak itu muncul. Di asosiasi alkemis, seorang lelaki tua berambut pucat merasakan kekuatan jiwa Xiao Yan, matanya bergerak, dan dia langsung menghilang di tempat. Yang disebut kejutan jiwa adalah membatasi kekuatan jiwa dalam rentang tertentu. Jika melebihi rentang ini, itu tidak akan berpengaruh. Namun, jika kekuatan jiwa lebih rendah dari batas, itu akan berdampak, yaitu jiwa akan terpenjara dalam sekejap. Haha, penglihatan kecil yang ramah, kamu dapat melihat melalui hal-hal sepele dari asosiasi kita ini secara sekilas, silakan masuk. Seorang lelaki tua berambut pucat dengan senyum di wajahnya berjalan ke arahnya.
Xiaoyan merasakan kekuatan yang tidak lebih lemah dari dirinya dari pria tua berambut pucat ini. Tapi Xiaoyan tidak takut untuk bergerak maju, dan berjalan dengan King Yuan melangkah masuk. Presiden, apa yang kamu lakukan? Bukankah kita minum teh di sana? Mengapa kamu tiba-tiba melarikan diri? Keluar. Orang tua berwajah lembut lainnya berkata kepada pria berambut putih yang baru saja keluar. Presiden, halo, saya di sini untuk mendaftar dan menilai sang alkemis. Xiaoyan meraih tangan King Yuan dan berkata kepada lelaki tua berambut putih di depannya. Apakah kamu yang baru saja memancarkan kekuatan jiwa Kaisar Realem? Pria tua berambut putih itu bertanya lagi. Ini benar-benar aku. Xiaoyan tidak menghindar untuk menjawab secara langsung, dan itu juga asosiasi alkemis. Lalu alkemis macam apa yang ingin kamu nilai? Pria tua berambut putih itu memandang Xiaoyan, yang menatapnya dengan cermat, tetapi tidak melihat petunjuk apapun. Pria tua berambut putih itu bernama Bai Su. Dia adalah presiden asosiasi alkemis Qingcheng, dan dia juga seorang alkemis yang mengira dia adalah kaisar tingkat pertama. Berdiri di sebelah Bai Su adalah Bai Ruo, wakil presiden asosiasi alkemis. Karena Bai Ruo bersifat main-main, keterampilan alkimianya adalah satu-satunya pil kaisar. Selain itu, keduanya bersaudara. Kaisar peringkat pertama. Xiaoyan berkata dengan tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan hal yang sangat biasa. Kamu benar-benar ingin menguji apoteker peringkat pertama Kaisar. Bai Ruo menatap Xiaoyan dengan heran. Mungkinkah dia tidak tahu langit tinggi, dan dia ingin menguji peringkat Kaisar? Apoteker tingkat pertama di usia yang sangat muda. Ini gila. Ikut aku. Bai Ruo, segera diperintahkan untuk melanjutkan dan mempersiapkan penilaian apoteker peringkat Kaisar kelas 1. Asosiasi sangat dilarang, dan tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Selain itu, panggil anggota asosiasi untuk datang dan mengamati. Bai Ruo awalnya berpikir bahwa Xiaoyan akan datang untuk menilai apoteker kelas 9, lagi pula, itu tidak berarti bahwa dengan jiwa kaisar, Anda dapat menguji alkemis tingkat kaisar, tetapi kali ini menarik. Jangan mengecewakanku. Bai Su berkata perlahan sambil menatap Xiaoyan yang tenang dan tenang. Battle Through the Heavens. Chapter 12. Penilaian putaran pertama dimulai. Masalah besar. Bai Su membawa Xiaoyan dan King Yuan ke bagian dalam asosiasi alkemis. Ini adalah harta karun yang terisolasi dalam asosiasi alkemis kami. Ini adalah dunia kecil yang dibuka oleh seorang pejuang abadi. Di sini Anda dapat yakin untuk memperbaiki pil obat sepuasnya. Selain itu, penilaian apoteker kekaisaran kelas 1 dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah kultivasi spiritual, bagian kedua adalah pemberdayaan spiritual, dan bagian ketiga adalah penempaan jiwa. Yang disebut kultivasi spiritual adalah melalui denda, metode jiwa dan api kontrol halus membuat pil obat menghasilkan jejak kecerdasan yang mirip dengan manusia, dan infus adalah untuk memberikan pil obat spiritualitas yang tidak lebih lemah dari manusia dan seperti langit dan bawah tanah. Dan yang terakhir adalah pelatihan jiwa yang paling sulit. Hampir tidak ada latihan untuk menumbuhkan kekuatan jiwa di daratan. Pelatihan jiwa hanya dapat dilakukan dengan mengendalikan kekuatan jiwa, yang juga untuk semua kaisar. Hal yang paling merepotkan bagi apoteker adalah bahwa jika mereka tidak hati-hati, kekuatan jiwa mereka akan rusak parah, dan kekuatan mereka akan berkurang. Bai Su memandang Xiaoyan dan berkata perlahan, sepertinya dia sedang menjelaskan kepada Xiaoyan, tapi dia sebenarnya masuk area penilaian seorang anggota asosiasi apoteker pemurnian Yiqian di luar menjelaskan bahwa ini adalah andalan asosiasi mereka sendiri. Tahukah kamu? Bai Su tersenyum perlahan pada Xiaoyan. Jelas, pemuda bernama Xiaoyan ini telah diperhatikan oleh Presiden Bai Su. Dia telah mencapai jiwa kaisar di usia muda, jadi di masa depan. Mengerti, bolehkah saya memulai penilaian?
Xiao Yan memandang ketua Baisu yang hadir dan menjelaskannya pada dirinya sendiri dengan hati-hati. Wakil ketua Bairuo juga mengangguk dan menambahkan dari waktu ke waktu bahwa dia tidak bisa menebak apa itu, menjual labu. Obat jenis apa, bahkan lebih tidak dapat menebak bahwa anggota asosiasi apoteker elit di belakangnya menatapnya dengan penuh harap. Pemeriksaan alkemis peringkat kaisar bisa mendapat banyak manfaat hanya dengan melihatnya. Penilaian dimulai. Kata-kata Baisu jatuh, dan sosok-sosok langka di sekitarnya langsung terdiam. Anda pasti tahu betapa jarangnya bisa menyaksikan penilaian apoteker tingkat kaisar semacam ini, jadi dia menatap Xiao Yan dengan tenang. Penilaian putaran pertama, Yuling. Ada 2 pil obat yang disediakan oleh asosiasi, tentu saja, kamu juga bisa menggunakan resep yang disiapkan sendiri. Baisumi tersenyum dan menatap Xiao Yan di depannya. Resep kedua, apakah kamu gila? Wakil Presiden Bairuo, yang berdiri di samping Baisu, berkata dengan kaget. Dia paling tahu betapa berharganya resep kekaisaran, bahkan jika itu tertulis nilainya. Fei, pasangan kedua diambil keluar sekaligus, dan Wakil Presiden Bairuo tidak bisa menahan rasa sakit di wajahnya. Kamu secara alami akan mengerti setelahnya. Baisu berkata kepada Bairuo. Tes, ini benar-benar masalah besar. Tembakan pertama adalah resep untuk kaisar peringkat kedua. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Anda harus tahu bahwa resep dari peringkat kaisar adalah harta yang tak ternilai, meskipun resep di depan Anda tertulis, nilainya juga sangat tinggi, belum lagi bahan obat yang disertai dengan 2 resep ini. Hei, ini mengejutkan. Tidakkah kamu berpikir bahwa orang-orang di asosiasi alkemis semuanya bodoh? Jika kamu baru saja mengungkapkan jiwa kerajaan kaisarmu, apakah kamu pikir presiden ini akan memberikan resep yang bagus untukmu? Karena dia telah menemukan resep yang begitu bagus, dia hanya ingin mengikatmu ke perahu tanpa terlihat. Jika sesuatu terjadi pada asosiasi ini di masa depan, kamu tidak dapat mengabaikannya. Orang-orang ini cerdik. Raja Naga Emas tersenyum di atas ring. Lagi pula, kami tidak kehilangan uang. Kami juga mengambil resep kaisar kedua secara gratis. Jika sesuatu terjadi di masa depan, belum terlambat untuk membicarakannya. Xiao Yan juga dengan jelas melihat apa yang dipikirkan Presiden Baisu, dan tersenyum penuh pengertian pada Baisu. Xiao Yan berjalan maju perlahan dan membentangkan 2 jilid resep dengan telapak tangannya. Huoksudan, efeknya tidak hanya dapat merangsang potensi maksimum metode Qigong melawan atribut api, tetapi juga memiliki efek memperpanjang umur. Bahan, ginseng es dan salju, daun bambu kekaisaran, mata air awan api. Membentuk pil. Ada desas-desus bahwa monster dapat berevolusi menjadi manusia jika mereka mencapai kekuatan tertentu atau melahap keajaiban surga dan bumi, dan terus berkultivasi. Meskipun pil obat kelas 6 juga dapat membantu monster berubah menjadi manusia, pil transformasi kelas 6 akan menyebabkan kekuatan monster menurun. Bahkan fondasinya tidak stabil, yang secara serius mempengaruhi kultivasi setelah transformasi. Dan pil pembentuk dapat menyelesaikan masalah ini dengan sangat baik. Itu tidak mempengaruhi kecepatan pelatihan, dan itu bahkan dikabarkan bahwa Warcraft dapat beralih antara bentuk Warcraft dan bentuk manusia sesuka hati. Oleh karena itu dicari oleh Warcraft. Bahan, teratai bumi, daun kaisar darah, buah api es dan salju. Jika kamu memikirkannya, kamu bisa memulai ronde pertama. Bairuo berkata setelah melihat Xiao Yan dan merasakannya dengan hati-hati. Tuan, yang mana yang harus kita pilih? Xiao Yan bertanya dengan ragu untuk beberapa saat. Membentuk pil. Pil ini sangat berguna. Sekarang ada cukup bahan obat, pertama-tama saya akan memperbaiki bahan obat yang akan saya temukan untuk Guben Pei Yuan dan Raja Naga Emas merenung sejenak. Saya memilih pil bentuk. Xiao Yan dengan tenang menanggapi Presiden Bairuo. Membentuk pil, itu sebanding dengan beberapa pil kaisar peringkat kedua, bahkan beberapa alkemis puncak peringkat pertama kaisar,
bahkan beberapa alkemis Suandan peringkat pertama kaisar mungkin tidak dapat memperbaikinya. Pemuda ini sebenarnya untuk buat ini. Apakah dia gila? Semua anggota asosiasi yang menyaksikan penilaian Xiao Yan sedang berbicara. Sebenarnya pil obat ini yang sebanding dengan puncak Suandan kelas 1 kaisar. Jika orang ini dapat lulus ujian, maka saya tidak perlu bertanya kepada presiden. Seorang gadis dengan rambut perak menatap Xiao Yan, yang berada di lapangan, perlahan memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Xiao Yan berpikir sejenak, meskipun tuannya mengatakan bahwa api yang berbeda bukanlah hal yang biasa di benua Doudi ini, tetapi tuannya tidak menjelaskannya, lupakan saja, keunikan nyala api itu unik. Asosiasi apoteker, mereka tidak mungkin menarikku untuk mempelajarinya. Hanya dengan menyempurnakan pil obat kekaisaran dengan api yang berbeda kamu bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dengan rencana di benaknya, dia tidak ragu-ragu, dan segera memanggil Xiao Yi. Xiao Yi berlari keluar dan berdiri di bahu Xiao Yan, api putih susu mengelilinginya, mengoceh tanpa henti, seolah mengeluh tentang Xiao Yan. Yan tidak memanggil dirinya untuk waktu yang lama untuk keluar untuk bernapas, dia tercekik di dalam, dan dia bahkan memasang ekspresi yang salah. Baiklah, mari kita membuat pil obat dulu, lalu kamu bisa mengikuti King Yuan. Xiao Yan juga melihat ketidakpuasan Xiao Yi dan buru-buru menghiburnya. Xiao Yi mengoceh dengan gembira hanya setelah mendengar kata-kata itu, dan api putih susu di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi menebal sedikit, membuat Xiao Yi tampak sangat bahagia. Sejak api putih susu muncul, mereka yang hadir merasa bahwa suhu udara di sekitarnya langsung meningkat banyak, dan ada tetesan keringat di dahi semua orang. Itu adalah peri api. Setiap orang dengan kekuatan api yang mengerikan memancar dari tubuh mungil Xiao Yi, dan orang yang cerdas tidak bisa tidak bertanya-tanya. Wanita berpakaian hitam dengan rambut perak juga menutupi mulutnya dengan tidak percaya dengan tangan gioknya yang ramping dan berseru, ini sebenarnya peri api. Presiden Baisu, yang tersenyum sebelumnya, sangat terkejut saat ini, dan kemudian dia dengan cepat menghitung sesuatu di kepalanya. Bagaimana mungkin, anak ini benar-benar memiliki peri api? Ketidakbahagiaan Wakil Presiden Bairuo sebelumnya telah menjadi luar biasa sekarang.